Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kali ini akan belajar tentang sifat-sifat benda. Ini bab 2 ya di kelas 5. Oke, sebelum kita masuk ke sifat-sifat benda dan jenis-jenis benda, oke, ini kalian Bu Eri punya sebuah gambar, beberapa gambar. Nah, tahukah kalian apa nama benda-benda di samping? Pastinya kalian udah tahu ya. Nah, coba klasifikasikan jenis zat benda tersebut. Ini ada kayu, ada batu, ada logam, ada kain lap, ada kursi, ada pralon. Ini kayak semuanya termasuk benda padat. Nah, terus ini ada air putih, bensin, minyak goreng, madu, air putih. Itu termasuk benda apa? Benda cair. Ya, benda padat ciri-cirinya adalah yang pertama, bentuk dan besarnya tetap, tidak tergantung pada tempatnya, jadi tidak berubah-ubah. Terus yang kedua, menempati ruangan. Tidak menempati ruangan tuh ya. Terus yang ketiga, mempunyai massa atau berat. Yang keempat, dapat dipegang. Yang kelima, volumenya selalu tetap. Yang ini itu tidak menempati ruangan ya. Ini salah ketik ya. Ini contohnya ada payung, kamera, bola, komputer, jam, handphone, televisi, buku, dan mobil. Ini mereka semua dapat dipegang, volumenya selalu tetap. Misalnya ada sebuah bola ditaruh di ember, maka bola tersebut tidak menempati ember tersebut, tetap berbentuk seperti bola, tidak bergantung kepada, paham ya? Oke, nah sekarang ini Bu Eri ada beberapa gambar benda. Coba kalian sebutkan termasuk yang benda-benda tuh yang mana aja. Ada apa aja? Ada helm, betul sekali. Ada wortel ya, ada bunga, betul. Ada buku, ada sarang burung. Oke. Sekarang yang kedua, ada jenis benda cair. Yang pertama, ciri-cirinya adalah bentuknya tidak tetap dan selalu berubah-ubah. Yang kedua, menyesuaikan wadahnya. Yang ketiga, volume zat cair tetap. Yang keempat, benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Yang kelima, meresap melalui sela-sela kecil. Yang keenam, menekan ke segala arah. Nah, misalnya nih, ini ada gambar nih bapak-bapak, ya kan? Nggak usah dihirokin ini bapak-bapaknya. Ada es sirup ya. Es sirup ditaruh di gelas. Bagaimana bentuknya? Esnya itu berbentuk seperti gelas. Ini yang dimaksud tidak tetap. Kalau ditaruh di piring misalnya, apakah berbentuk seperti gelas? Tidak. Pasti berbentuk seperti piring airnya. Volume zat cair tetap. Volume benda cair mengalir ke tempat yang tinggi, ke tempat yang lebih rendah. Nggak mungkin ya kalau kita menaruh air ke dalam gelas atau ke dalam piring, menumpahkan air itu seperti ini, pastinya dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nggak mungkin ke tempat yang rendah ke tempat yang tinggi ya. Terus meresap melandakan ke segala arah. Meresap melalui sela-sela kecil. Apa kalian tahu maksudnya? Namanya itu kapilaritas ya. Nanti BRI kasih contoh. Terus yang keenam, menekan ke segala arah. Misal ini bisa dipraktekkan nih, kalian mau masukkan air ke dalam plastik, terus plastiknya kalian lubangi kecil-kecil. Nah, kalian tekan tuh air dalam plastik itu, pasti menekan ke segala arah. Oke, BRI akan kasih contoh meresap melalui sela-sela kecil. Ini namanya kapilaritas. Nah, ini ada tisu, ada warna merah, ini tidak ada airnya, dan ini warnanya kuning airnya.
Terus didiamkan lama-kelamaan, air itu meresap melalui celah-celah kecil ini, melalui tisu ini masuk ke yang tidak ada airnya. Ini juga yang kuning masuk ke sini, meresap melalui sela-sela kecil. Pakai kain juga bisa ya, karena kain mempunyai sela-sela kecil. Oke. Nah, sekarang nih, coba lingkari benda yang merupakan benda cair. Yang mana aja? Yang pertama ada air mata. Pernah ya kalian menangis? Oke. Terus jus buah, itu juga benda cair. Cat air. Terus ada susu, ada madu zat cair ya. Nah, terus gunung tidak ya. Gunung merupakan benda padat. Terus yang ketiga adalah jenis benda gas. Ciri-cirinya terdapat ke segala arah, ditempati, jarak antar partikel benda gas berubah-ubah, menekan ke segala arah, gerakan antar partikel bebas, dan memiliki massa atau berat. Nah, kenapa memiliki massa atau berat? Pasti benda gas itu memiliki berat. Kalian bisa praktekin tuh balon yang kalian tiup dan yang tidak kalian tiup. Kalian timbang, pasti berat yang ditiup. Itu artinya benda gas mempunyai massa atau berat. Ya, menekan ke segala arah ini sama dengan zat cair. Terus jarak antar partikel benda gas berubah-ubah. Maksudnya partikelnya itu renggang, sangat renggang. Partikel yang paling rapat, kerapatannya itu benda padat. Terus sedangkan itu benda cair, dan yang paling renggang itu adalah benda gas. Nah, ini ada beberapa gambar. Coba kalian lingkari benda mana yang merupakan benda gas. Ya, apa ini? Nafas ya. Coba kalian bernafas. Itu adalah gas. Gas apa? Gas karbon dioksida. Terus ada apa lagi? Asap. Ya, ada asap pabrik dan uap. Oke, ada lagi? Udah ya, nggak ada. Kita beralih ke wujud benda, perubahan wujud benda. Nih, coba dilihat. Ada sebuah diagram. Diagram ini harus kalian hafalkan. Ini udah dibuat dari ya, ini benda padat, benda cair, dan benda gas. Namanya mencair. Benda cair menjadi padat, membeku. Ini pasti kalian udah hafal nih, udah tahu ya, padat ke cair atau cair ke padat sebaliknya. Sekarang kalau cair ke gas namanya menguap. Ini juga kalian udah ya, mencair, membeku, menguap sudah tahu. Nah, kalau gas ke cair namanya mengembun. Nah, padat ke gas namanya menyublim. Sedangkan gas ke padat namanya mengkristal. Oke. Membeku tadi apa? Membeku adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Contohnya air yang berubah menjadi es air kalau didiamkan. Air didinginkan di freezer, itu pasti akan berubah menjadi es karena titik didihnya perubahan wujud benda dari benda padat menjadi wujud cair. Nah, contohnya nih, ada es berubah menjadi air. Ini di mana nih kayaknya? Ini Greenland yang mencair, atau di Antartika yang sedang mencair. Antartika kan ada es ya. Nah, itu kalau mencair tuh seperti ini. Terus kalian coba di rumah lihat, kalau minum es, ada es batunya, ditaruh di gelas, pasti lama-kelamaan akan mencair. Terus lilin yang menjadi cair karena dinyalakan. Nah, ini cair. Lilin kan benda padat, mencair nih. Ada cairnya.
Terus yang ketiga, mentega yang dipanaskan. Nah, ini juga kalian bisa lihat ya, ibu pas masak atau mama pas masak, pakai mentega yang dipanaskan pasti akan menjadi cair. Terus logam yang dipanaskan dengan suhu tinggi. Nah, ini juga ini pembuatan logam ya, pembuatan besi-besi yang diubah ke dalam bentuk tertentu. Nah, terus yang ketiga adalah mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud gas menjadi cair. Contohnya, embun di pagi hari. Kalian pernah lihat jalan-jalan di pagi hari waktu belum ada matahari, itu pas tidak hujan ya, itu di daun-daun pasti ada embunnya, ada airnya. Nah, itu gas yang menjadi cair, kabut di malam hari yang berubah menjadi cair. Terus titik-titik air gelas yang berisi es batu. Nah, ini juga kalian pernah di rumah. Kalau pas meminum es, itu di luar gelas itu ada titik-titik airnya. Nah, itu namanya. Terus selanjutnya, menguap. Menguap adalah perubahan wujud cair menjadi gas. Contohnya, air mendidih berubah menjadi uap air. Nah, ini air mendidih menjadi uap air. Ini juga kalian pernah lihat di dapur ibu kalian waktu ibu kalian masak air mendidih, pasti ada uapnya yang naik ke atas, itu namanya menguap ya. Dari cair ini kalau lama kelamaan juga akan habis karena dia menguap. Yang kedua, bensin yang dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan habis. Nah, bensin juga sifatnya mudah menguap ya, tidak usah dipanaskan, akan habis sendiri kalau dibiarkan di tempat terbuka. Yang ketiga, minyak kayu putih dibiarkan di dalam botol terbuka dalam waktu yang lama akan habis. Tidak hanya bensin, minyak kayu putih pun juga sama seperti itu, menguap. Nah, ini baju basah yang kering ketika dijemur di bawah matahari. Nah, ini kita sangat butuhkan ya. Kalau setiap hari kita mencuci dengan keadaan yang basah, ada sinar matahari, lama-kelamaan baju kita akan menjadi kering. Nah, pernah kalian lihat pas waktu kalian menjemur baju di bawah matahari, itu ada air, titik-titik air kecil yang naik ke atas, itu menguap. Oke. Ya, selanjutnya adalah menyublim, perubahan wujud padat menjadi gas. Contohnya kapur barus yang lama-lama mengecil. Nah, kalian punya kapur barus di dalam lemari. Nah, itu lama-kelamaan akan mengecil karena dia menyublim, bukan menguap ya. Menyublim itu dari wujud padat menjadi gas. Kalau menguap tadi cair, kalau ini dari padat. Terus selanjutnya apa ya ini? Oh iya, ini pernah kalian lihat makanan yang ada uapnya seperti ini? Ini bukan menguap ya, ini namanya snack nitrogen. Kalian pernah makan? Ini nitrogen cair yang digunakan. Nah, ini untuk makan ini aman ya. Terus selanjutnya adalah mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Contohnya dalam proses pembuatan garam. Petani garam, contohnya ini wujud gas menjadi padat. Gas menjadi padat. Ini adalah petani garam contohnya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Dadah.